Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Tunima. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep perkembangan dan pertumbuhan pada pertemuan 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah peningkatan fisik yang kuantitatif dan terukur. Jadi, pertumbuhan itu dinilai berdasarkan peringkat-peringkatnya. Ada titik-titik kuantitatif yang bisa diukur melalui pertumbuhan itu, terkait pertumbuhan itu sendiri. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan pertumbuhan seperti Garrison tahun 1970 menyebutkan bahwa pertumbuhan adalah perubahan individu dalam bentuk ukuran badan, perubahan otot, tulang, kulit, rambut, dan kelenjar. Selain Garrison, ada juga Kartono yang menyebutkan bahwa pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak dan berdasarkan peredaran waktu tertentu. Disebutkan juga oleh Long bahwa pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dari masa ke masa. Didefinisikan juga oleh Wright and Taylor bahwa pertumbuhan adalah pertambahan dalam berbagai sifat luaran seseorang. Nah, sifat ini berupa sifat jasmani, yaitu seperti ukuran tubuh, tinggi, berat badan, dan lain-lainnya. Ciri-ciri pertumbuhan itu sendiri itu yang pertama adalah bersifat kuantitatif. Bersifat kuantitatif itu seperti dapat diukur secara langsung, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Yang kedua itu adalah irreversible atau pertumbuhan itu tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Jadi yang awalnya besar itu tidak bisa mengecil. Yang ketiga dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. Nah, faktor genetik ini menentukan potensi maksimal, sedangkan lingkungan mempengaruhi realisasi potensi tersebut. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pertumbuhan, sekarang apa itu perkembangan? Pertama, perkembangan itu adalah proses peningkatan kualitas, keterampilan, dan kemampuan dari seorang individu. Beberapa tokoh mendefinisikan kalau perkembangan adalah perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral, dan sosial. Ada juga yang menyebutkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan, disebutkan oleh Libert and Strauss tahun 1985. Tokoh lain juga menyebutkan bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas rangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada juga kalau tadi ada yang menyebutkan bahwa perkembangan itu hanya bisa dinilai secara kualitatif, di sini juga ada tokoh dari Harlock itu menyebutkan bahwa perkembangan ini bisa dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama, bersifat kualitatif, jadi melibatkan perubahan dalam kemampuan atau fungsi individu. Yang kedua, itu progresif dan kontinu, jadi selalu berlanjut. Perubahan terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Yang ketiga, itu individual dan universal. Maksudnya apa? Setiap individu itu mengalami perkembangan dengan pola yang sama, jadi umum, semuanya hampir sama, tetapi waktu dan kecepatannya bervariasi individual. Jadi perkembangannya sama, tapi waktu untuk mencapai ke perkembangan tersebut itu berbeda-beda. Ada yang contohnya, kalau misalkan ada beberapa bayi yang sudah bisa berjalan di usia 12 bulan, tapi ada juga yang bisa berjalan di usia 13 bulan. Nah, perkembangan yang sama itu adalah jalannya. Bayinya itu sama-sama bisa jalan, itu kan universal. Nah, tapi waktunya ada yang 12 bulan, ada yang 13 bulan, ada yang 14 bulan. Nah, itu waktunya itu individu, jadi sendiri-sendiri. Ada beberapa prinsip utama terkait pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu adalah prinsip keberlanjutan, continuity. Pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara terus-menerus dari konsepsi hingga ke dewasa. Selanjutnya adalah prinsip keteraturan atau order lines. Setiap individu mengikuti pola tertentu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga itu adalah prinsip ketidaksamaan, individual differences.
Setiap individu itu memiliki kecepatan dan cara pertumbuhan serta perkembangan yang berbeda-beda. Jadi memang kalau terkait pertumbuhan dan perkembangan itu secara individual, tidak bisa semuanya disamaratakan. Terus selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, dan kedua itu adalah faktor eksternal. Kalau untuk faktor internalnya itu yang pertama adalah dari genetik atau warisan biologis dari orang tua. Yang kedua hormon, misalnya hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tinggi badan. Terus kalau dari faktor eksternal itu masuknya ke dalam gizi, yaitu asupan makanan bergizi mendukung pertumbuhan optimal. Jadi kalau semakin makanannya bergizi itu kan pertumbuhan seorang anak itu kan lebih optimal. Yang kedua itu lingkungan. Jadi stimulasi sosial dan edukasi itu membantu perkembangan kognitif. Jadi anak-anak yang lebih banyak distimulasi itu akan sangat berbeda dengan anak yang tidak distimulasi sama sekali. Pertumbuhan itu adalah proses alami, tetapi perkembangan adalah seni yang dibentuk oleh cinta, perhatian, dan stimulasi. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan untuk anak-anak di SD atau MI, kalau di anak kelas 1 itu biasanya ada beberapa anak yang sudah bisa membaca, tapi ada juga beberapa anak yang belum bisa membaca sama sekali. Ada anak yang bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Ada juga yang anak sudah bisa membaca tapi tingkat kemandiriannya kurang. Jadi terkait pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri-sendiri. Ada anak yang badannya kecil, ada anak yang badannya besar. Terkadang anak-anak yang belum bisa membaca atau anak-anak yang belum bisa menulis itu tuh kebanyakan masih kurang stimulasi di rumah. Jadi kurang stimulasi di rumah, dan ada beberapa faktor yang mengganggu seperti faktor internalnya. Faktor internalnya itu memang dari dari gen orang tuanya, dan yang kedua dari eksternalnya. Jadi anaknya itu kurang gizi, asupan gizi yang masuk itu tidak terlalu maksimal. Akhirnya anak itu dalam pertumbuhan dan perkembangannya juga masih kurang. Nah, asupan gizi ini juga tidak hanya berpengaruh kepada pertumbuhannya saja, tapi juga perkembangan, karena asupan gizi yang maksimal itu juga membantu perkembangan otaknya. Makanya ada beberapa anak yang sudah bisa membaca, tapi ada juga beberapa yang belum bisa membaca sama sekali. Itu banyak kasus di kelas 1. Selanjutnya ada juga beberapa masalah yang anaknya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tapi untuk sosialnya dia tuh kurang. Dia terlalu takut untuk berkenalan, dia tidak bisa memulai percakapan, dia kemandiriannya kurang, lalu empati dan rasa solidaritasnya itu juga kurang, itu juga ada. Kalau untuk kasus seperti itu kalau menurut saya karena faktor lingkungannya. Jadi orang tuanya itu memang dari awal kurang menstimulasi anak tersebut. Jadi perkembangan di bagian sosialnya itu sedikit terbelakang, maksudnya sedikit dia terlewat. Dia belum maksimal perkembangan sosialnya karena stimulasi orang tuanya di rumah itu juga tentang sosialnya kurang. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.